Yang jelas data yang sudah kena ransom ini sudah nggak bisa kita recovery, ya. Baik rekan-rekan media yang saya hormati, mohon izin Pak Kepala, kami ingin menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Telkom dalam merecovery gangguan oleh ransomware ya, yang terjadi di PDNS 2 Surabaya. Jadi teman-teman, ini menyambung press release yang lalu. Jadi sebetulnya kita punya ekosistem itu ada PDNS 1 yang di Serpong, kemudian ada PDNS 2 yang di Surabaya, dan ada cold storage di Batam, gitu ya. Jadi yang diserang oleh ransomware adalah yang PDNS 2. Jadi PDNS 1 dan 2 ini kira-kira load tenannya separuh-separuh gitu ya. Jadi kita masih punya ekosistem tenan separuh di PDNS 1 yang sekarang masih aktif dan mulai kita hardening lagi untuk security-nya. Kemudian yang kedua rekan-rekan, kita sejak kejadian sampai dengan hari ini kita diasistensi oleh BSSN dan kerjasama dengan semua yang terkait gitu ya, tentu dengan Kominfo, kemudian dengan para tena, dengan Bareskrim. Kita berupaya keras untuk melakukan recovery dengan resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransom ini sudah nggak bisa kita recovery gitu ya. Jadi kita menggunakan sumber daya yang masih kita miliki. Yang nomor satu, kita mengidentifikasi ada tenan-tenan yang masih memiliki backup ya, di lokasi Surabaya maupun yang ada di lokasi Batam. Jadi kira-kira jumlahnya 44 tenan. Jadi ini kita masukkan sebagai recovery stage 1 gitu ya. Jadi kita kontak, kemudian kita klarifikasi dengan para tenan dan mulai kita upayakan untuk bisa kita aktifkan layanannya, tentu melalui medium temporer ya. Jadi kita punya 2 medium temporer di PDN 1 dan 1 media lain yang kita siapkan untuk mengaktifkan temporer ini. Kemudian kita juga sudah mengkontak seluruh tenan yang terdampak di PDNS 2. Jadi kita kontak satu persatu kerjasama dengan tim Kominfo untuk memastikan apakah tenan ini memiliki backup di lokal atau tidak gitu ya, termasuk situasi layanannya. Dan ini kita sudah lakukan semua. Hasilnya ada beberapa tenan memiliki backup, ada beberapa tidak, ada beberapa yang tidak aktif, dan ada beberapa yang belum bisa diverifikasi ya, dari jumlah itu. Nah nanti stage kedua rekan-rekan, kalau memang ini nggak ada backup, kita akan merebuild ulang ya. Kita siapkan environment yang baru sebagai pengganti PDNS 2 yang sudah kita kunci. Kita setup ulang, kita hardening, kita implementasikan semua aspek security. Banyak yang dapat asistensi dari BSSN ya, melalui prosedur yang membuat ini lebih aman. Baru nanti kita akan rebuild di environment yang baru. Yang nomor satu, kita sedang menstratifikasi. Tadi disebutkan Pak Osman ada 5 yang aktif ya. Sebagian memang mereka punya backup sendiri di premises mereka seperti imigrasi, masih punya backup di lokasi, dan yang 4 sisanya lagi. Kemudian apa-apa yang belum aktif gitu ya, dari 44 yang jelas sedang kita stratifikasi. Tapi pesan dari Bapak Menteri bahwa dahulukan layanan-layanan publik itu nanti yang menjadi prioritas untuk diaktifkan gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bisa diulang Mas? Apakah ada human error gitu Pak? Nah, pegawai yang mengklik link tidak jelas? Nah ini masih merupakan bagian dari audit forensik yang dilakukan BSSN. Nanti pada saatnya pasti bisa kita temukan, tapi yang jelas sudah pasti ini ransomware ya. Ransomware yang memang dari tahun ke tahun attack-nya semakin meningkat. Demikian, terima kasih Mas. Jadi tidak bisa dijelaskan ini Pak, layanan apa, pajak atau keuangan atau apa gitu Pak? Yang masih belum. Ya tadi angkanya lah kita sebutkan ya. Jadi ada dari kementerian dan lembaga di pusat, kemudian ada pemerintah daerah, provinsi, kota, kabupaten. Tadi yang ini nomor 2 dulu ya.
Oke, silakan. Selamat sore Pak, saya Adi dari David. Mau nanya Pak, kemarin kan sempat di siaran persnya bilang kalau Windows Defender-nya sempat tidak aktif ya Pak. Kan Windows Defender itu umumnya digunakan untuk personal ya Pak. Apakah memang cukup untuk mengamankan sekelas server yang amat penting itu untuk menggunakan Windows Defender? Apakah ada penggunaan sistem yang lain untuk keamanannya? Kemudian yang kedua, dengan menggunakan Windows Defender itu kan artinya Pusat Data Nasional ini memakai Windows ya Pak. Banyak orang yang menilai bahwa Windows itu tidak aman untuk sebuah server gitu, lebih aman untuk Linux. Nah, tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Terima kasih. Oke, baik rekan-rekan, yang pertanyaan terkait dengan Windows Defender ya. Terserang ini banyak aspek yang masih kita sisir gitu ya. Sebetulnya mana yang proper, mana yang tidak. Jadi mohon maaf saya belum bisa menyampaikan secara detail mana-mana yang ini proper, mana yang tidak. Tapi secara keseluruhan nanti akan merupakan bagian dari audit forensik gitu ya. Menyangkut tata kelola, kemudian menyangkut tool-tool yang memang harus diimplementasikan dan lain-lain. Demikian Mas. Selain Windows Defender ada sistem keamanan lain nggak Pak? Ya tentu yang secara umum untuk keseluruhan kesisteman kita mengimplementasikan firewall ya, firewall itu yang pasti. Firewall di DOS itu kita implementasikan untuk secara Saya Valeria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.